Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami ingin menjelaskan mengenai analisis aktivitas operasi. Sebelumnya izin kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syarul Fadilah dengan NIM C20234. Adapun rekan saya yaitu Karina Audalia dengan NIM C20504, Azwina Putri Andari dengan NIM C20585, Muhammad Angga Permana Setiawan dengan NIM C20265, Liti Febriansa dengan NIM C20829, dan Sri Rahayu dengan NIM B1B12037. Langsung saja pembahasan, yaitu untuk apa sih analisis aktivitas operasi. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan pengukuran laba yang diplikasi terhadap analisis aktivitas operasi. Yang kedua itu menjabarkan dan analisis terdampak pos yang tidak berulang atau non-occurring, termasuk pos luar biasa, penghentian segmen usaha, perubahan akuntansi, penghapusan dan beban restrukturisasi. Yang selanjutnya itu menganalisis pengakuan pendapatan dan beban serta berbagai risiko terhadap analisis laporan keuangan. Selanjutnya itu menganalisis beban tangguhan termasuk pengeluaran untuk penelitian, pengembangan, dan eksploitasi. Selanjutnya untuk menjelaskan kompensasi tunjangan karyawan dan menganalisis pengungkapan opsi saham karyawan. Itu untuk menguraikan dan menginvestasi biaya bunga dan akuntansi untuk pajak penghasilan. Selanjutnya itu untuk menganalisis dan menginvestasi data laba per lembar saham. Dan yang terakhir itu untuk manfaat keekonomian opsi saham karyawan. Nah, selanjutnya ada konsep pengukuran laba. Yang pertama adalah laba ekonomi atau economic income, yaitu mengukur perubahan bersih karyawan pemegang saham selama satu periode pada umumnya, atau arus kas bersih suatu periode ditambah perubahan nilai sekarang, arus kas yang diharapkan di masa depan. Yang kedua yaitu adalah laba tetap atau permanent income, itu suatu estimasi dari rata-rata stabil yang diharapkan akan diperoleh suatu usaha sepanjang usianya dengan mempertimbangkan kondisi usaha saat ini. Yang ketiga itu adalah laba akuntansi yang dilaporkan berdasarkan akuntansi akrual, yaitu untuk mengakui pendapatan dan menghubungkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Laba akuntansi mempunyai masalah untuk pengukuran akibat distorsi akuntansi karena diperkenalkan berbagai aturan yang telah ditentukan manajemen laba dan kesalahan estimasi, yaitu terdiri dari komponen tetap atau berulang, komponen sementara, dan komponen tidak relevan terhadap nilai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran laba mengukur, yang terdiri dari satu, pendapatan merupakan arus kas yang masuk yang diperoleh berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Yang kedua, keuntungan. Arus kas masuk yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan peristiwa yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha yang masih berlangsung. Yang ketiga, beban adalah arus kas yang terjadi atau akan terjadi atau alokasi arus kas yang keluar masa lalu yang berasal dari aktivitas perusahaan yang masih berlangsung. Baik, untuk selanjutnya yang keempat, kerugian. Penurunan aset bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan atau insidental suatu perusahaan. Yang kelima, penangguhan biaya alokasi beberapa periode. Arus kas keluar untuk biaya atau kerugian tidak selalu harus terjadi bersamaan saat beban dan kerugian diakui. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran laba alternatif yang terdiri dari satu, laba berulang, laba diharapkan akan terus terjadi. Yang kedua, laba tidak berulang, laba hanya sekali terjadi. Yang ketiga, laba bersih, net income, hasil akhir pengukuran laba. Yang keempat, pendapatan komprehensif mencerminkan seluruh perubahan ekuitas yang tidak berasal dari aktivitas pemilik saat dependen atau penerbitan saham. Yang kelima, laba operasi yang masih berlangsung, merupakan pengukuran yang mengeluarkan pos luar biasa, dampak kumulatif perubahan akuntansi, dan dampak penghentian operasi. Yang keenam, laba inti yang mengeluarkan seluruh pos yang tidak berulang dan dilaporkan pada satu baris terpisah dari laba rugi. Selanjutnya, pendapatan komprehensif mencerminkan hampir seluruh perubahan pada ekuitas yang tidak berasal dari aktivitas pemilik, seperti dividen atau penerbitan saham. Laba dari operasi yang masih berlangsung, pengukuran yang mengeluarkan pos luar biasa, dampak kumulatif perubahan akuntansi, dan dampak pengertian operasi. Laba inti, suatu pengukuran yang mengeluarkan seluruh pos tidak berulang dan dilaporkan sebagai satu baris terpisah pada laporan laba rugi. Standar akuntansi mewajibkan pengukuran laba alternatif untuk dapat mengidentifikasi komponen yang berkelanjutan dan tidak. Pendapat analisis hanya kepada satu pengukuran laba atau beberapa variasi yang memasukkan atau mengeluarkan pos tertentu. Bagaimana menentukan yang benar? Untuk dua alasan. Yang pertama itu ada pengukuran laba yang benar harus dengan alasan yang spesifik. Dan yang kedua yaitu pengukuran alternatif laba akuntansi hanya dari memasukkan atau mengeluarkan beberapa pos tertentu.
Kegunaan laba operasi untuk tujuan memisahkan kepentingan investasi dan operasi. Jadi, perlu pengukuran laba perusahaan komprehensif. Laba operasi dapat diubah urutannya sesuai kepentingan pajak, tapi harus diperinci menurut informasi yang terkandung dalam catatan laporan keuangan. Pentingnya pendapatan komprehensif timbul karena merupakan perkiraan akuntansi atas laba ekonomi. Pendapatan komprehensif disesuaikan untuk menghitung laba ekonomi. Selanjutnya, pengakuan pendapatan. Konsekuensi pendapatan yang tidak diinginkan. Yang pertama, pendapatan dicatat terlalu dini atau terlambat, maka pendapatan diakui pada periode yang salah. Yang kedua, pendapatan diakui sebelum kepastian realisasi yang wajar, maka memungkinkan dicatat pada suatu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik di periode berikutnya. Akan mencatat kelebihan pencatatan pada laba periode pertama dan pengukuran pencatatan pada periode berikutnya. Kriteria pengakuan pendapatan. Aktivitas laba yang menghasilkan pendapatan telah diselesai dan tidak dibutuhkan usaha yang signifikan untuk menyelesaikan transaksi. Resiko pemilihan dalam penjualan telah secara efektif berpindah pada pembeli. Pendapatan dan beban terkait diukur untuk diestimasikan dengan tingkat ketelitian yang wajar. Pengakuan pendapatan menghasilkan kenaikan kas, piutang, atau efek dalam kondisi tertentu. Pengakuan akan menghasilkan kenaikan persediaan atau aset lain, atau penurunan kewajiban. Transaksi pendapatan yang wajar dengan pihak-pihak independen. Transaksi pendapatan tidak ada pembatalan, misalnya retur. Saya akan menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam penagihan pendapatan adalah pada penyelesaian piutang, ragu-ragu atau tidak tertagih. Dan pengakuan pendapatan jika ada hak pengembalian, di mana harga telah ditetapkan pada tanggal penjualan. Pembeli membayar barang penjualan dengan tidak tergantung apa barang dapat dijual kembali. Kewajiban pembeli terhadap penjual tidak berubah meski terjadi pencurian dan kerusakan produk. Selanjutnya, pembeli memiliki substansi ekonomi terpisah dari penjual. Penjual tidak memiliki kewajiban signifikan atas kinerja masa depan terkait dengan penjualan, dan pengembalian dapat diestimasi secara wajar. Selanjutnya, waralaba atau franchise. Pendapatan waralaba dan biaya waralaba saat seluruh jasa atau kondisi material yang terkait dengan penjualan sebagai besar telah dilaksanakan atau dipenuhi. Selanjutnya, perjanjian pembiayaan produk. Pada perjanjian pembiayaan produk yang melibatkan perpindahan atau akuisisi persediaan oleh sponsor yang membiayai persediaan seperti penjualan persediaan. Selanjutnya, pendapatan kontrak, di mana status perikatan sebagai kontrak kerja untuk konstruksi dan lain-lain dalam jangka waktu lama oleh GAAP diwajibkan metode persentase penyelesaian dengan penilaian wajar. Dan pendapatan yang belum diterima, di mana status perikatan adalah kontrak, jaminan produk, dan pemeliharaan seperti pada piranti lunak, di mana pengakuan pendapatan ini sepanjang periode masa kontrak tersebut. Masuk kepada tahap analisa, di mana akuntansi berlangsung sesuai isi kontrak kerja. Selanjutnya, waspada terhadap kecenderungan manajemen dalam area ini. Selanjutnya, metode akuntansi yang digunakan untuk mencerminkan realitas ekonomi. Dan terakhir, titik rawan, di mana kecukupan modal ekuitas pada entitas pembeli selain ekuitas yang berasal dari penjual. Selanjutnya, adanya kewajiban kontingen seperti jaminan utang atau perjanjian yang mewajibkan penjual memberikan kas ke entitas pembeli dalam situasi tertentu. Dan penjualan aset atau kegiatan operasi yang secara historis tidak dapat menghasilkan cukup arus kas operasi untuk mendanai layanan utang masa depan dan ekspektasi dividen. Beban tangguhan penelitian dan pengembangan. Yang pertama, beban yang terjadi dan ditangguhkan karena diharapkan manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang. Yang kedua, beban aktivitas penelitian, eksplorasi, dan pengembangan untuk berbagai alasan. Yang ketiga, akuntansi menyimpan masalah. Contohnya yang pertama, tingginya ketidakpastian manfaat akhir yang diperoleh dari aktivitas leadbank. Yang kedua, sering kali dibutuhkan waktu yang cukup panjang antara dimulainya aktivitas leadbank hingga keberhasilan dapat ditentukan. Yang ketiga, masalah evaluasi yang disebabkan oleh sifat tidak terwujud aktivitas leadbank. Analisa merupakan nilai cukup besar namun tidak mempunyai nilai kemanfaatan masa depan. Hal ini membatasi kapitalisasi leadbank. Adapun beban tangguhan piranti lunak.
Pengembangan piranti lunak sebagai beban ditangguhkan karena dikaitkan dengan pendapatan di masa depan. Praktik akuntansi untuk piranti lunak yang dijual, disewakan atau dipasarkan dengan menggunakan teknologi feasibility sehingga biaya dapat dikapitalisasi dan dikaitkan dengan pendapatan masa depan. Adapun beban tangguhan industri ekstraktif. Yang pertama, biaya eksplorasi dan pengembangan secara wajar diharap dapat diperoleh kembali dengan penjualan sumber daya alam dibebankan ketika terjadi atau dikapitalisasi dan diamortisasi sepanjang perkiraan periode manfaat di masa mendatang. Akuntansi. Yang pertama, biaya eksplorasi dikapitalisasi saat terjadi dibebankan jika sumur tersebut tidak berhasil. Jika berhasil direklas sebagai aset yang dapat diamortisasi. Dan yang kedua, pengungkapan tambahan untuk jumlah cadangan minyak dan gas bumi terbukti. Biaya yang dikapitalisasi, biaya aktivitas akuisis, eksplorasi, dan pengembangan hasil operasi aktivitas minyak dan gas bumi. Diskonto arus kas bersih masa depan untuk cadangan yang terbukti. Adapun analisa, ada dua akuntansi untuk industri ekstraktif ini, yaitu yang pertama akuntansi successful effort, yang kedua akuntansi full costing. Yang ketiga, akuntansi successful effort lebih baik dalam mengangkatkan biaya dengan cadangan spesifik yang ditemukan sebelum biaya eksplorasi dan pengembangan dikapitalisasi. Yang ketiga, pada full costing, aktivitas eksplorasi dan pengembangan dianggap sebagai aset. Baik, untuk pemaparan selanjutnya tentang kompensasi karyawan. Tinjauannya yaitu kontrak kompensasi yang ditangguhkan, janji membayar pada karyawan di masa mendatang dengan beberapa syarat tertentu untuk mempertahankan karyawan. Akuntansi melakukan nilai akrual dari masa sekarang atau disebut dengan hak apresiasi saham. Hak sejumlah saham tertentu untuk karyawan senilai kenaikan nilai pasar saham sejak tanggal diberikan. Akuntansi mencatat beban kompensasi pada akhir periode. Baik, selanjutnya yaitu opsi saham. Opsi saham merupakan kompensasi berbasis saham untuk tujuan kompensasi insentif. Alasannya yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan karyawan kepemilikan pada perusahaan disatukan dengan insentif. Kedua, bagi karyawan sebagai sarana meraih kekayaan. Ketiga, tidak mempunyai dampak arus kas langsung. Yang keempat, yaitu tunjangan bagi karyawan tanpa mencatat sebagai biaya dengan karakteristik exercise price itu harga penyerahan atau eksekusi sama dengan harga saham pada tanggal pemberian. Baik, selanjutnya tentang bunga dan pajak akuntansi. Bunga merupakan kompensasi penggunaan uang yang ditentukan oleh tingkat bunga berupa pokok pinjaman dan jangka waktu. Bebas bunga dibayarkan untuk pendanaan melalui utang, obligasi, dan saham premium. Kapitalisasi bunga yaitu biaya aset yang sedang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri, dengan tujuannya yaitu untuk mengukur biaya akuisisi serta mengamortisasi biaya akuisisi. Pajak penghasilan yaitu perhitungan laba menurut Undang-Undang Pajak dengan penghitungan laba menurut GAAP. Lalu akuntansi pajak yaitu cash basis yang hanya memperbolehkan sedikit akrual yang ada di GAAP. Lalu ada akuntansi pajak yaitu deductible dan undeductible pada biaya perhitungan rugi dikompensasikan dengan laba pada tahun berikutnya. Lalu yang terakhir ada perbedaan temporary, yaitu periode depresiasi antara GAAP dengan Undang-Undang Pajak. Ada perbedaan temporer dan perbedaan tetap. Perbedaan temporer dibagi menjadi dua, yaitu diakui pajak lebih dulu dari GAAP dan diakui GAAP lebih dulu dari pajak. Yang pertama yaitu diakui pajak lebih dulu dari GAAP, yaitu akun pendapatannya. Yang pertama, penerimaan penghasilan dicatat di muka, pendapatan sewa diterima di muka, kontrak jasa dibayar di muka, dan yang terakhir ada royalti yang diterima di muka. Akun pengeluarannya yaitu penyusutan sesuai dengan Undang-Undang Pajak dan kapitalisasi biaya tertentu. Nah, lalu yang kedua itu ada diakui GAAP lebih dulu dari pajak. Akun pendapatannya yaitu penjualan cicilan dengan metode akrual dalam GAAP, dan yang kedua yaitu metode ekuitas dari akuntansi investasi. Akun pengeluarannya yaitu beban kewajiban garansi produk, tunjangan pensiun, penyisihan piutang tidak tertagih, penurunan nilai aset, beban restrukturisasi, beban sewa modal, rugi pajak dikompensasi ke berikutnya. Lalu di perbedaan tetap, yang pertama itu akunnya pendapatan bunga dan obligasi bebas pajak yang tidak diakui oleh peraturan pajak, kredit pajak, pajak atas laba yang belum diterima dari anak perusahaan luar negeri,
pengurangan dividen ESOP, laba luar negeri yang dikenakan pajak yang berbeda dari tarif pajak wajib dalam, serta yang terakhir ada tunjangan kesehatan yang diberikan oleh pihak medis.